Fems, kita ke suku Baduy. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai orang Kanekes, Fems, yang artinya orang dari Kanekes. Kanekes adalah sebuah daerah pedalaman di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Keberadaan dan wilayah tempat tinggal suku Baduy diresmikan oleh pemerintah sebagai wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Orang Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Orang Baduy dalam juga menamai dirinya orang Kajeroan. Sementara itu, orang yang tinggal di luar tanah Kanekes disebut sebagai orang Baduy luar atau orang penamping. Populasinya kurang lebih 26.000 jiwa. Saudara kita dari Baduy ini masih memegang teguh kearifan lokal dan ajaran-ajaran leluhur. Berikut beberapa tradisi orang Baduy yang unik. Yang pertama, orang Baduy tidak memelihara dan memakan hewan berkaki empat. Fems, jika berkunjung atau sabah ke perkampungan masyarakat adat Baduy, jangan harap deh bisa menemukan kerbau, sapi, atau hewan berkaki empat lainnya. Sebab, menurut adat di sini, hewan-hewan tersebut memang dilarang di sini. Hewan-hewan tersebut dianggap hewan perusak tanaman yang memakan dedaunan. Sistem peternakan yang mereka lakukan adalah dengan cara peternakan tradisional yang dilakukan di rumah atau saung huma masing-masing. Bagi orang Baduy, hanya ayam yang jadi hewan ternak yang dipelihara. Tetapi tidak berarti hewan ternak berkaki dua semua boleh dipelihara ya, Fems. Hewan berkaki dua seperti bebek, angsa, kalkun, dan sejenisnya dianggap pengotor lingkungan. Beberapa jenis burung juga dilarang dipelihara karena dianggap sebagai hama tanaman. Orang Baduy mengenal istilah, "Urang Baduy mah paeh jeung hayam, hirup jeung hayam." Artinya, orang Baduy mah hidup dengan ayam, mati dengan ayam. Maksudnya adalah setiap upacara kelahiran, cukuran, kawinan, sampai upacara kematian senantiasa menyembelih ayam. Dalam hal ini, ayam dianggap sebagai titipan Tuhan yang harus dipelihara dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh disiksa atau ditelantarkan bila tidak ingin mendapat hukuman. Sehingga setiap keluarga di Baduy memelihara ayam untuk memenuhi kewajiban tersebut, sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka untuk memanfaatkan daging saat ritual-ritual tertentu. Fakta kedua, masyarakat Baduy punya lumbung padi anti tikus dan hama. Orang Baduy punya tempat penyimpanan hasil bumi, khususnya padi yang disebut lewit atau lumbung. Lewit adalah simbol ketahanan pangan baik suku Baduy dalam maupun suku Baduy luar, Fems. Jadi hampir semua warga Baduy itu pasti punya lewit. Nah, Fems, bagi orang Baduy, kebutuhan dan ketahanan pangan mereka sangat penting supaya terhindar dari kelaparan. Di Baduy sendiri tidak ada sawah basah seperti pada umumnya. Dan suku Baduy mencoba menanam padi dengan cara kering atau biasa disebut huma. Setelah 5 atau 6 bulan ditanam, padi siap dipanen yang kemudian disimpan pada lewit. Lewit yang dimiliki suku Baduy tidak memiliki ukuran yang sama rata karena bergantung pada luas huma milik suku Baduy. Lewit bentuknya seperti rumah panggung dan ditopang oleh 4 kayu penyangga dengan tinggi sekitar 1-2 meter dari atas tanah. Diameter kayu penyangga ini cukup besar. Ini dimaksudkan agar terhindar dari tikus atau hama lainnya. Suku Baduy biasanya membuat lewit untuk memuat sekitar 500 sampai 1000 ikat padi. Dan satu ikatnya setara dengan 3 kg beras. Tapak tiang penyangga juga didirikan di atas tumpukan batu. Ini dimaksudkan agar kayu atau tiang penyangga terhindar dari rayap pemakan kayu, Fems. Lumbung biasanya dibangun agar menjauh dari kampung. Wah, emang keren ya konsep penyimpanan padi milik orang Baduy ini. Dari zaman dulu aja udah kepikiran soal begini. Fakta ketiga, saking menyatunya dengan alam, orang Baduy punya jembatan yang terbuat dari akar pohon. Bukan orang Baduy namanya, kalau tidak kreatif dan arif. Di wilayah adat Kanekes, ada beberapa jembatan yang terbuat dari akar loh, Fems. Salah satunya ada di desa Cijahe. Tuh, lihat tuh penampakannya. Siapa sangka akar seperti ini bisa jadi jembatan untuk melintasi sungai Cisemet. Jembatan akar tersebut juga menyambungkan 2 desa di Baduy luar, yakni Panyalarangan dan Nungkulan. Konon nih, jembatan ini berusia lebih dari 100 tahun loh. Jembatan akar ini sendiri hanya cukup untuk 1 orang. Meskipun terlihat ringkih, namun jembatan akar ini sangat kuat untuk menampung beban orang yang melintasnya. Bahkan jika membawa beban sekalipun. Biasanya saat melintas jembatan ini, wisatawan dapat rehat melemaskan kaki sambil berfoto ria. Selain itu, pengunjung bisa menikmati jembatan keren itu dari bawah atau tepi sungai Cisemet. Gimana, Fems? Sekali-sekali sabah atau berkunjunglah ke sini. Dijamin seru dan jadi pengalaman seumur hidup yang tak akan terlupakan deh.
Kapan lagi bisa melihat sebuah suku bangsa yang masih memegang teguh adat dan budayanya secara menyeluruh? Totalitas banget deh pokoknya. Kita ke Sumatera, tepatnya di Pulau Siberut dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Udah tahu dong di sini ada suku apa? Ya jelas saja, suku Mentawai. Suku Mentawai adalah salah satu suku tertua di Indonesia, bahkan dunia, fams. Menurut para ahli, suku Mentawai sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi. Wih, tua banget kan kebudayaan dan tradisinya? Dan ini masih lestari sampai hari ini. Dahsyat nggak tuh? Fakta pertama tentang keunikan suku Mentawai. Orang Mentawai adalah salah satu pengolah sagu terbaik. Nah, agak berbeda dengan daerah lainnya. Di Kepulauan Mentawai, sagu adalah makanan pokok utama, bukan beras atau yang lainnya. Tanaman sagu memang tumbuh subur di kepulauan sini. Proses pengolahannya cukup unik dan tradisional. Sagu diparut, lalu diayak menggunakan rotan, sehingga tidak menggumpal. Kemudian tepung diletakkan di atas daun sagu, lalu dibungkus sampai semua bagian ditutup. Kemudian dibakar dengan tungku pembakaran kayu. Tidak ada campuran bahan lainnya untuk membuat kuliner Mentawai yang unik ini. Karena itu, sagu biasanya dinikmati bersama lauk pauk dan sayuran. Hidangan spesial ini selalu tersedia di acara-acara besar seperti pernikahan dan juga untuk makanan sehari-hari. Gimana? Tertarik mencoba? Fakta kedua, orang Mentawai adalah pemanah ulung. Bagi orang Mentawai, memanah punya makna yang dalam. Memang sih, utamanya untuk berburu dan mencari makan. Namun, ada juga tradisi berburu dan memanah yang dilakukan sebagai ajang pembuktian cinta terhadap suku atau sebagai syarat adat. Panah bukan sekedar alat untuk berburu, fams, tapi juga untuk membela diri. Di Mentawai berburu nggak sekedar berburu, terkadang ada makna lain. Misalnya, kalau ada anak lahir, harus ada hewan buruan yang didapat untuk merayakannya. Terus nih, ternyata orang Mentawai punya macam-macam jenis panah dan busur. Masing-masing panah atau busur punya kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk hewan buruan di atas pohon, pemanah akan menggunakan anak panah yang runcing. Ini dimaksudkan agar saat mengena, darah buruan tidak keluar dan langsung mati. Ada juga anak panah yang dikhususkan untuk berburu hewan besar, seperti rusa atau babi hutan. Biasanya, mata panahnya terbuat dari pelat besi yang panjang. Penggunaan anak panah ini dilakukan untuk membuat luka sayatan. Sementara itu, penggunaan anak panah yang menggunakan pelat besi panjang untuk berburu hewan darat seperti rusa atau tunung. Penggunaan anak panah dengan pelat besi yang memanjang sengaja dilakukan untuk membuat luka sayatan lebih lebar pada hewan buruan. Tetesan darah ini bisa memberikan petunjuk bagi pemburu untuk mengikuti jejaknya setelah berhasil terpanah. Lalu ada juga panah yang untuk meremukkan tulang, biasanya dipakai untuk burung. Kalian memanah sudah menjadi hal wajib untuk dikuasai orang Mentawai. Bahkan sedari kecil mereka sudah diajari dan dilatih memanah. Fakta berikutnya, suku ini punya kemampuan pengobatan herbal yang dilakukan oleh Sikere. Fams, Sikere adalah orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual oleh masyarakat suku Mentawai. Sikere ditandai dengan tato bermotif si balu-balu. Sikere dianggap memiliki kedekatan dengan para leluhur sehingga bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Proses penyembuhan dilakukan dengan memberikan ramuan dan juga tarian khusus yang disebut turuk. Turuk adalah tarian untuk memanggil arwah para leluhur dengan kepercayaan agar obat yang diramu manjur. Sikere akan menyanyikan lagu seperti Ure Ukui, Ure Tirik Langgai, dan Ure Tibalet dalam melakukan pengobatan sebelum ramuan dioleskan ke tubuh si sakit. Fakta berikutnya, meruncingkan gigi. Fams, suku Mentawai punya kebiasaan untuk meruncingkan gigi. Gigi yang runcing merupakan simbol kecantikan bagi para wanita dan suku Mentawai. Kalau semakin runcing, maka mereka akan dianggap semakin cantik. Selain melakukan kecantikan, bagi orang Mentawai, gigi runcing juga menjadi simbol keseimbangan tubuh dan jiwa, fams. Fakta berikutnya, suku Mentawai tinggal di rumah tradisional kayu yang dibangun tanpa paku. Mereka menyebut rumah tradisional ini dengan sebutan uma, fams. Bagi orang Mentawai, uma bukan hanya tempat tinggal, namun juga pusat kehidupan sekaligus identitas masyarakat. Uma dibangun tanpa menggunakan paku, namun menggunakan sambungan silang bertakik dan juga pasak, fams. Fams, bentuk uma menyerupai rumah panggung dengan tiang-tiang dengan atap tenda memanjang dari rumbia. Nah, fakta yang terakhir nih, tradisi merajah tubuh.
Fams, masyarakat Mentawai juga dikenal dengan seni tato yang diraja pada bagian tubuh mereka. Orang Mentawai menyebutnya sebagai titi, dan si pembuat tato dikenal dengan julukan si patiti. Sebelum mengenal jarum, si patiti akan meraja titi di tubuh dengan menggunakan kayu karai yang diruncingkan. Tato suku Mentawai dibuat sesuai status sosialnya, seperti para pemburu akan diraja sesuai hasil buruannya. Gitu, Fams. Dahulu, titi populer di kalangan lelaki dan perempuan suku Mentawai yang telah beranjak dewasa. Proses untuk mendapatkan titi juga tidak mudah, Fams, karena harus melewati tahapan persiapan yang lama, termasuk menjalani sejumlah upacara adat dan juga pantangan yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Waduh, berat juga, Fams. Fams, ini bukan adegan film fiksi ya. Perkenalkan, inilah suku Bajo. Dengan kemampuannya yang unik, kemampuan ini bahkan diakui oleh dunia loh. Kemampuan berenang jadi keunikan dan paling menakjubkan dari suku Bajo. Bayangin aja, Fams, masing-masing anggota suku ini punya kemampuan berenang dan menyelam hingga kedalaman 70 meter hingga 13 menit lamanya di dalam laut. Wow! Ini mereka lakukan hanya dengan bantuan kacamata renang sederhana dan sabuk pemberat aja, seperti yang dilansir BBC atau British Broadcasting Corporation. Salah satu rahasia suku Bajo bisa berenang hingga demikian hebatnya lantaran evolusi pada organ limpa di tubuhnya. Limpa anggota suku Bajo berukuran lebih besar dari manusia pada umumnya loh, Fams. Berkatnya, perputaran nafas dalam darah bisa tetap dijaga di tingkat yang tinggi. Hal ini juga mampu mengganti sel lama pada darah. Inilah yang membuat waktu menyelam bisa jauh lebih panjang. Fams, suku Bajo juga dikenal sebagai Gypsy Laut atau suku pengembara laut loh. Boleh dibilang, sebagian hidup mereka dihabiskan di atas laut. Kaum mereka tersebar di setiap pesisir, mulai dari Pulau Madagaskar di Afrika hingga ke pulau-pulau lautan Pasifik. Suku Bajo atau Bajau menyebut diri mereka sendiri sebagai orang sama. Sebagai suku laut, keunikan suku Bajo ini tak cuma soal kemampuan menyelamnya aja ya. Ada beberapa keunikan lain yang Ragam Indonesia akan rangkum berikut ini. Yang pertama, sashimi ala orang Bajo. Siapa bilang sashimi atau hidangan ikan mentah cuma ada di Jepang sana? Di Indonesia juga ada. Nah, salah satu yang punya sejenis kuliner sashimi adalah suku Bajo. Suku Bajo di Wakatobi menyebut hidangan ini perangi. Makanan ini berbahan dasar ikan segar. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan karang. Bumbunya sederhana, Fams. Hanya terdiri dari jeruk nipis, cabai, garam, dan bawang merah. Walaupun bumbunya sederhana, namun perangi memiliki ciri khas dari tekstur yang lembut dan perpaduan rasa asam, asin, dan gurih dari bumbunya. Biasanya, perangi disajikan untuk makanan sehari-hari loh, Fams. Hidangan ini harus disajikan langsung setelah dibuat, alias selagi segar. Karena merupakan makanan mentah, perangi tak tahan lama. Perangi dapat disajikan bersama makanan khas Wakatobi lainnya, seperti luluta atau nasi bambu, dan kasuami yang terbuat dari singkong. Ini dia nih, fakta unik berikutnya, Fams. Mereka punya perahu yang berfungsi sebagai kendaraan air sekaligus rumah. Mereka menamakannya lepa-lepa. Fams, jauh sebelum suku Bajo tinggal menetap di pesisir dan mendirikan rumah di atas laut, mereka tinggal di perahu. Ukuran perahu suku Bajo ini tidak terlalu besar. Rata-rata panjangnya hanya sekitar 5 meter dengan lebar 1,5 meter. Artinya ukuran mereka sebenarnya kurang lebih hanya sebesar mobil berukuran sedang. Meski demikian, Fams, di atas kapal inilah anggota suku Bajo paling banyak menghabiskan waktunya. Mulai dari tidur, makan, mencari ikan, dan sebagainya, mereka lakukan di atas perahu rumah mereka. Mereka juga sangat jarang menepi ke daratan, kecuali untuk keperluan seperti menjual hasil tangkapan di laut, ataupun membeli dan mengambil kebutuhan hidup yang tidak bisa diperoleh di laut. Waduh, apa nggak pusing tuh? Seharian diombang-ambing air laut. Wah, kalau Joy sih udah pasti pusing, Fams. Masuk angin lagi. Fakta unik ketiga, suku Bajo mendirikan rumah di atas air. Fams, sebagian suku Bajo memang tinggal menetap di pesisir, tapi tetap aja mereka tidak bisa jauh-jauh dari laut. Biasanya, Fams, rumah-rumah mereka didirikan tepat di atas laut. Rumah orang Bajo disebut sebagai baboroh. Dalam bahasa mereka, artinya rumah sederhana. Tiang-tiang rumahnya terbuat dari batang kayu. Kemudian untuk dindingnya terbuat dari lembaran kayu atau anyaman daun kelapa. Kalau dahulu, masih banyak orang suku Bajo yang memakai daun nipah sebagai atap rumah mereka. Tapi kini mulai tergantikan dengan material modern. Ini memang terlihat seperti rumah sederhana, Fams,
Tapi tahu nggak, mereka merancang ini semua untuk menunjang pekerjaan mereka melaut dan mencari ikan. Mereka sengaja mendirikan rumah di atas laut agar perahu mereka mudah bersandar. Fams, suku Bajo bukan cuma satu-satunya suku yang unik di Indonesia yang masih merawat tradisinya ya. Ada banyak lagi suku bangsa di sini yang tradisinya keren-keren dan tetap lestari. Bayangin aja Fams, ada lebih dari 360 lebih suku bangsa Indonesia ini. Ya, dan semuanya unik-unik Fams. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra. Hehe, pada kenal dong Fams sama lagu ciptaan Ibu Sud ini? Bener banget, konon sejak 65.000 tahun lalu, nenek moyang kita sudah pergi berlayar menggunakan kapal Fams. Widih. Ngomong-ngomong soal kapal atau perahu, masyarakat Pelabuhan Ratu juga punya nih Fams, perahu andalan yang digunakan sehari-hari oleh para nelayan, namanya perahu congkreng. Perahu ini umumnya ditemukan bersandar di pinggir pantai atau dermaga, biasanya didominasi dengan warna biru. Terus, perahu ini juga dilengkapi dengan cadik atau katir di sisi kanan dan kiri. Idealnya, perahu congkreng memiliki panjang 11 meter dengan lebar mencapai 1,5 meter. Nah, itu tuh yang lagi asik dilukis sama para nelayan. Masyarakat Pelabuhan Ratu menggelar lomba hias perahu. Sejumlah perahu dihias seciamik mungkin, biar nelayan tetap eksis meski harus menerjang ombak. Oh ya, acara menghias perahu ini juga jadi ajang agar para nelayan senantiasa merawat dan memperindah perahu. Tujuannya agar bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Proses menghiasnya sederhana aja Fams, menggunakan cat, pita, dan juga balon. Meski sederhana, tapi tetap memikat sama warnanya yang berwarna-warni. Hihi, telaten banget ya Fams, bapak-bapak nelayan ini. BTW tahu nggak Fams? Meski terlihat sederhana dengan bahan kebanyakan terbuat dari kayu, tapi harga satu perahu nelayan ini berada di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. Wadadidaw! Para nelayan biasa menggunakan perahu congkreng ini untuk melaut, menangkap ikan gak hanya 1-2 hari, tapi bahkan bisa hitungan waktu berbulan-bulan. Di perahu ini juga para nelayan menampung sekaligus menyimpan ikan sebelum didaratkan ke pusat pemasaran ikan. Fans, kalau ini sih kayak produksi bakso biasa ya, dicetak bulat menggunakan tangan dan sendok, lalu masukkan ke dalam rebusan air mendidih. Tapi kalau hasilnya sampai banyak gini, dan gini, kan main sih ini pastinya. Masih dari kawasan Pelabuhan Ratu, ibu kota Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kaya akan hasil laut berupa ikan-ikan segar. Ini nih fans, salah satu hasil olahannya bukan bakso biasa, tapi bakso ikan. Di Pelabuhan Ratu sendiri, total terdapat 85 pengolah bakso ikan. Meski bukan yang pertama, bakso ikannya Mas Wiji termasuk yang melejit nih fans. Pembelinya nggak habis-habis. Tuh, lihat tuh. Borong sampai berplastik-plastik. Bahkan nih, tiap harinya 500 kg daging ikan ludes dijadikan bahan baku. Wadadidaw. Jenis ikan yang digunakan gak sembarangan fams. Cuma 2 ikan tuna dan ikan marlin. Proses bikinnya pun gak asal-asalan. Harus effort ke pasar tradisional dini hari untuk menggiling daging ikan. Biasanya para produsen bakso ikan sudah punya langganan supplier ikan yang masing-masing nih fams. Di tempat inilah ikan dicincang menjadi potongan-potongan kecil, digiling, dan dibumbui. Masing-masing ember ini berisi daging ikan yang telah digiling. Campuran bumbu seperti lada, bawang putih, dan garam. Bahan baku ini kemudian diolah menggunakan mesin khusus untuk dijadikan adonan bakso. Caranya dengan menambahkan tepung tapioka. Dibantu tangan lihai dari mamang penggiling, seluruh bahan baku sukses menjadi adonan halus yang siap diangkut ke rumah produksi. Fams, satu ember ini hasilnya bisa mencapai 12 kg adonan. Jadi kalau daging ikannya sendiri 500 kg, berarti bisa 40-an lebih ember adonan yang bolak-balik diantar ke rumah produksi. Wah, mantul! Bahan baku yang sudah jadi adonan halus siap dibikin bakso nih fams. Proses awalnya langsung ke pencetakan. Ada yang menggunakan mesin, ada juga yang manual dengan tangan. Untuk mesin biasanya bakso-bakso berukuran kecil fams.
Tapi untuk bakso ukuran sedang dan besar, lebih praktis menggunakan tangan. Gini nih caranya. Ambil adonan bakso pakai tangan. Tekan-tekan hingga adonan bakso berbentuk bulat keluar di antara jari telunjuk dan jempol. Kalau sudah bulat sempurna, sendoki adonan bakso dan masukkan ke dalam rebusan air mendidih. Itu untuk bakso polosan. Kalau bakso urat biasanya diisi dengan tambahan daging sapi di bagian dalam bakso. Proses perebusan bakso dilakukan selama 20 hingga 30 menit sampai rebusan air dan minyak mendidih serta tekstur bakso menjadi kenyal sempurna. Setelahnya, bakso ditiriskan dan didinginkan dan siap dikemas. Produk bakso dibedakan menjadi dua jenis, bakso biasa dan bakso super. Bakso biasa menggunakan ikan tuna, sementara bakso super diolah dengan campuran ikan marlin yang lebih banyak. Tekstur bakso tuna cenderung lebih lembut, sementara super lebih kenyal saat dikunyah. Nah, untuk ukuran bakso juga bebas dipilih, fams. Dari yang kecil, tanggung, sampai gedong alias jumbo juga ada. Tinggal dibungkus, terus dibawa pulang deh. Oleh-oleh nendang buat yang tersayang. Hihi. Harganya terjangkau, di kisaran Rp5.000 hingga Rp37.000. Yang super harganya sedikit lebih mahal ya, fams. Pasalnya, perolehan ikan marlin nggak sebanyak ikan tuna. So, mau langsung dihap dan dijadikan cemilan juga boleh. Tapi yang paling jos gandos ini nih, disantap sebagai bakso kuah. Yap, biasanya para produsen bakso ikan tuna auto punya warung bakso sendiri, fams. Kalau di Jawa Tengah, yang laris manis bakso Solo atau Wonogiri dengan bahan dasar daging sapinya. Di Pelabuhan Ratu udah pasti bakso ikan, fams, yang disajikan. Rasanya dijamin gak kalah endas sama bakso daging sapi. Plus, kandungan protein yang lebih kaya dan baik untuk tubuh. Cakep, cakep. Ada ikan asin, tapi sempuk roti. Iya bener, fams. Yang ini nih, udah terkenal enak banget. Yaudah, langsung aja kita melalang buana lagi ke daerah Pangandaran. Ya, masih termasuk daerah pantai selatan Jawa Barat lah. Daerah ini juga dahsyat hasil alamnya, termasuk tangkapan ikannya. Ini dia, namanya ikan asin jambal roti. Wits, meskipun tersemat nama roti, tapi olahan ikan yang satu ini gak ada roti-rotinya sama sekali loh, fams. Disebut jambal roti karena tekstur ikan yang diasinkan mirip banget sama roti yang empuk banget. Nah, karena ikan asin jambal roti juga punya rasa yang gurih, masyarakat Pangandaran biasa mengolahnya menjadi jambal roti bumbu balado, fams. Yummy! Fams, sebaiknya ikan asin jambalnya direndam terlebih dahulu, kurang lebih 2 menit ya. Hehe, agar teksturnya jadi lebih empuk dan rasanya tidak terlalu asin, fams. Baru deh dipotong-potong sesuai selera. Bumbu yang digunakan sederhana banget kok, fams. Selain bawang-bawangan dan cabai, ada tambahan daun salam dan serai yang membuat aroma masakan jadi lebih nikmat. Oh iya, ternyata ikan jambal roti ini bagus banget untuk kesehatan loh, fams. Kandungan protein yang tinggi di dalamnya dipercaya bisa mengobati penyakit jantung dan stroke, fams. Wah, cuma dimasak dengan cara yang sederhana gini aja. Nikmatnya gak ada yang ngalahin, fams. Ditambah nasi panas ya. Woi. Ikan kadukang yang akan diolah menjadi jambal roti dibersihkan terlebih dahulu ya, fams. Bagian kepala dan patilnya harus dibuang terlebih dahulu. Nah, untuk ikan jahan dan ikan manyung, cara pengolahannya sedikit beda, fams. Ikan dibelah menjadi 2 bagian untuk membuat badan ikan jadi lebih lebar. Baru deh, bagian perut dan kotorannya dibersihkan. Sebelum diolah menjadi jambal roti, dipastikan ikan-ikan yang digunakan sudah dalam keadaan bersih total ya, fams. Sedikit aja kotoran yang menempel bisa memperpendek umur penyimpanan tuh. Fams, sebetulnya ikan jambal roti dibuat untuk menambah daya simpan ikan yang relatif lebih pendek. Salah satu cara yang digunakan dengan adanya garam ini nih. Nah, kepekatan garam yang tinggi dan menyusutnya cairan sel akan menghentikan proses autolisis tuh, fams. Makanya, dengan adanya garam bisa membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri, penyebab kebusukan ikan. Fams, proses penjemuran ini berlangsung selama 2 hari. Jangan lupa sambil dibolak-balik agar seluruh bagian ikannya kering dengan sempurna ya. Pengawatan ikan ini merupakan cara tradisional ala Indonesia yang masih digunakan sejak zaman dulu hingga saat ini, fams. Dari umur simpan ikan yang gak lebih dari 2 hari, bisa awet hingga 3 bulan lamanya, fams.
Tapi kalau masuk lemari pendingin sih bisa sampai 1 tahun, fams. Ada yang namanya kelapa jelly. Udah pada tahu belum? Oh iya, fams. Uniknya nih, saat panen, buah kelapa nggak boleh jatuh atau kena benturan. Karena kalau udah kena benturan, otomatis rasanya jadi nggak enak. Pokoknya air kelapa ini sangat berkhasiat deh. Tapi apa udah ada yang bener-bener tahu sebenarnya air kelapa itu sesakti apa sih? Ayo, penasaran juga kan? Terus, kalau mau milih buah kelapa yang masih muda, tinggal pukul-pukul kayak gini aja. Kalau suaranya masih nyaring, berarti kelapanya masih muda. Airnya juga masih manis. Terus dagingnya masih lembut, fams. Setelah itu, kupas kulit kelapanya tanpa terputus, supaya tekstur kelapanya halus. Kalau udah dikupas, rendam buah kelapanya untuk menghilangkan getah pada kulit serabut. Ini juga biar warna kelapanya ini nggak berubah jadi kecoklatan, fams. Setelah direndam, baru bisa nih diambil airnya. Air kelapanya inilah yang nanti bakal digunakan sebagai bahan jelinya. Nah, air kelapa ini memang punya banyak kegunaan. Salah satunya untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Kemudian air kelapanya dimasak dengan jeli lidah buaya yang matang. Oh iya, fams, ini nggak perlu pemanis atau perasa buatan lainnya ya. Jadi benar-benar alami, fams. Fams, air kelapa ini memang sering dicari untuk melegakan tenggorokan. Gak cuma itu aja, fams. Air kelapa hijau juga diyakini bisa menetralkan racun dalam tubuh. Makanya air kelapa sering dicari saat tubuh kita menunjukkan reaksi keracunan, seperti gatal-gatal atau sakit perut. Bahkan, waktu awal pandemi aja ini sempat naik gila-gilaan kan harganya. Tapi pertanyaannya, apa iya air kelapa sesakti itu, fams? Ayo, penasaran juga kan? Alright, fams. Sekarang kita buktiin ya, bener nggak kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh? Kita bandingin air kelapa dan air putih biasa. Kalau ditetesin cairan iodin, coba reaksinya kayak apa ya? Setelah ditetesin, iodin akan larut dalam air putih biasa. Jadi warnanya berubah, fams. Sementara kalau di air kelapa, wih, bukan sulap, bukan sihir. Airnya tetap bening. Tapi percobaan ini bukan membuktikan kalau air kelapa bisa menetralkan racun ya, fams. Faktanya, belum ada penelitian khusus tentang manfaat air kelapa sebagai penetral racun. Yang benar nih, kandungan elektrolit pada air kelapa bisa membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Saat keracunan, memang kita kehilangan banyak cairan. Nah, si air kelapa inilah yang bisa mengembalikan cairan tubuh ke kondisi normal. Tapi belum tentu racunnya hilang, fams. Hehehe. Masih dekat dengan Pelabuhan Ratu nih, fams. Di sini kita bisa cari yang segar-segar. Widih, lihat nih. Namanya shower climbing, alias memanjat air terjun sambil mandi. Seru-seruan ini bisa kita dapetin di Sukabumi loh, fams. Wits, shower climbing di Curug Bibi Jilan ini udah terkenal, fams. Bagi yang gemar adrenalin rush, wajib nyobain nih tabing di Sukabumi ini, fams. Tabing udah tahu kan bentuk mini dari arung jeram, fams. Menggunakan ban karet yang ditumpangi satu orang aja. Wah, ngadepin jeram sendirian nih, fams. Seru sih, tapi kok ya deg-degan ya. Wait, tenang, fams. Alat keamanan udah dipersiapkan kok. Bahkan alas kakinya khusus. Selain bisa melindungi kaki dari benturan, juga bisa menjaga kestabilan tekanan air saat melewati sungai. Nah, yang super penting nih, fams, helm ini harus pas di kepala, gak longgar. Gak juga kesempitan, fams. Tabing ini juga bisa diikuti dengan kamu yang gak bisa berenang. Karena ya ada pelampung yang dipakai, fams. Jadi aman lah ya. Terus nih, fams, sungai yang biasa dipakai untuk tabing ini tidak sederas untuk permainan arung jeram ya. Jadi bisalah dikendalikan perorangan. Satu kali permainan tabing, waktunya 1 jam, fams. Ada kok pos-pos untuk istirahatnya. Oh my wow, ada yang jatuh dan terlepas dari ban, fams. Jangan panik ya, ada tipsnya nih. Gak usah panik, fams. Jangan berlindung atau berpegangan pada ban. Cari batu, fams, untuk berpegangan. Atau biarkan tubuh terbawa arus. Tenang, nanti ada pemandu yang akan membantu kok.
Fams, udah pernah denger yang namanya kelapa gejah? Dahsyatnya nih, jenis kelapa ini cepat berbuah. Bayangkan nih Fams, baru 2 tahun ditanam, kelapa gejah akan langsung menghasilkan buah. Pantesan aja, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo pernah memerintahkan penanaman 1 juta bibit kelapa gejah ini, terutama di lahan yang tidak produktif. Tujuannya untuk mengantisipasi krisis pangan di masa depan. Kelapa gejah adalah jenis kelapa dengan batang pendek dan bisa berbuah dalam waktu relatif singkat. Di Indonesia sendiri ada 9 jenis turunan kelapa gejah. Hebat nggak tuh? Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kelapa, tapi hanya beberapa provinsi aja yang masyarakatnya berhasil membudidayakan dan memanfaatkan kelapa. Salah satunya pabrik yang berlokasi di Pangandaran, Jawa Barat ini, Fams. Hasil pemanfaatan kelapanya udah sampai ekspor ke luar negeri loh. Mantul nggak tuh? Berbagai macam produk hasil dari kelapa berhasil diciptakan dan diekspor oleh pabrik ini, seperti air kelapa, air santan, dan tepung kelapa. Karena tujuannya mengekspor, pabrik ini mempunyai kurang lebih 750 karyawan yang dibagi tiap shift dan pekerjaannya masing-masing. Dalam satu keranjang kerukan atau pengupasannya seberat 30-50 kg, Fams. Berat banget gak tuh? Kerennya lagi, produk-produknya yang merupakan olahan asli Pangandaran ini udah diekspor lebih ke 37 negara di dunia, Fams. Seperti Amerika, Kanada, Eropa, Cina, dan masih banyak lagi. Kelapa Indonesia ada di mana-mana. Indonesia memang mendunia, Fams. Demi menjaga kualitas produknya, pabrik ini juga membina petani kelapa untuk menanam kelapa secara organik. Organik maksudnya kelapa berbuah tanpa adanya bahan kimia sekalipun, Fams. Sehat, hat lah pokoknya. Dari bibit ditanam pun sudah menggunakan pupuk yang alami, yaitu dengan daun kalikria dan pupuk kandang. Semua perawatannya 100% alami, tanpa adanya bantuan bahan kimia, Fams. Top markotop lah pokoknya.